Sebelum kita masuk ke dalam argumen, pertanyaan yang paling mendasar adalah apa argumen itu sendiri. Nah, argumen itu adalah serangkaian pernyataan atau premis yang disusun untuk mendukung suatu kesimpulan atau pernyataan baru. Jadi ada dua premis, kemudian dari rangkaian premis itu kita hubungkan, lahirlah sebuah pernyataan baru atau konklusi. Itu argumen. Oke. Nah, pertanyaan kemudian, apa itu premis? Sudah kita pelajari dalam beberapa minggu lalu bahwa premis adalah pernyataan yang dapat dihukumi benar atau salahnya. Jadi argumen itu serangkaian premis dan premis adalah pernyataan. Ketika saya berbicara di depan teman-teman, ini adalah serangkaian premis yang kemudian teman-teman dengarkan. Apakah itu argumentasi saya susun sendiri atau penafsirannya teman-teman sendiri is justifiable? Itu boleh-boleh saja. Tapi seorang pembicara atau penulis yang baik adalah mampu menyatakan tesis statementnya dan dapat ditangkap dengan baik oleh para audiens, baik itu dalam hal ini pendengar maupun pembaca. Nah, apa tujuan dari mempelajari tentang argumentasi hukum ini? Agar dasar-dasar argumen kita, baik itu dalam penelitian, penulisan, maupun ketika dia berretorika seperti saat ini, itu menjadi begitu kuat. Itu gunanya kita mempelajari argumen hukum. Sehingga pameo yang berkembang di Fakultas Hukum bahwa Fakultas Kedokteran Gigi itu mendapatkan profit dari mulut orang lain dan Fakultas Hukum itu mendapatkan profit dari mulutnya sendiri. Sehingga penting untuk belajar argumen hukum. Enggak aja saya kade karena saya mau jadi notaris nanti. Mau bicara depan umum. Even Anda jadi notaris sekalipun, Anda harus mempelajari tentang negosiasi dengan klien. Dan itu membutuhkan public speaking. Itu membutuhkan pembicaraan di depan umum. Itu membutuhkan argumen. Right? Nah, kita akan bagi diskusi kita pada malam hari ini ke dalam 3 bagian besar. Yang pertama adalah menyusun argumen formal, satu. Yang kedua adalah menyusun argumen yang sifatnya material. Dan yang ketiga, kita langsung kepada contoh-contoh dalam membangun sebuah argumen berdasarkan klaim-klaim. Oke, yang pertama adalah menyusun argumen formal. Sederhananya argumen formal itu 3 saja. Deduksi, induksi, analogi. Paling umum digunakan di dalam penelitian, penulisan, dan pemaparan hukum itu adalah argumen deduksi. Tetapi sebenarnya analogi ini sering juga diterapkan. Misalnya di dalam presiden, dalam putusan hakim. Itu analogi itu. Nah, rumusnya ketika kita berbicara tentang argumen deduksi itu adalah premis mayor, premis minor, konklusi. Ini pemahaman yang sangat mendasar. Mustahil kita bisa menyusun sebuah argumen berdasarkan materi, ini kan berdasarkan struktur. Kalau kita tidak paham dulu argumentasi berdasarkan pembagian strukturnya. Untuk saya ulang, argumen deduksi itu adalah umum, premis mayornya umum, premis minornya khusus, dan kemudian konklusi. Contoh, misalnya tesis statement kita adalah, tesis statement ini pernyataan mendasar. Dalam setiap penelitian, dalam setiap penulisan, dalam setiap pemaparan hukum harus dimulai dengan pernyataan mendasar atau basic premise. Ketika teman-teman ditanyai, apa yang ingin Anda ajukan penelitian Anda, apa judulnya? Itu adalah pernyataan dan pertanyaan yang salah dari pembimbing. Ketika dimulai dengan, apa judulnya mau kita ajukan, Dek? Itu pertanyaan yang salah. Kenapa? Karena penelitian tidak dimulai dari judul. Penelitian itu dimulai dari tesis statement. Judul itu belakangan. Karena judul itu bumbu-bumbu yang sifatnya provokatif untuk menarik pembaca untuk membaca keseluruhan tulisan kita. Jadi pertama adalah tesis statementnya atau basic premisnya, pernyataan dasarnya. Apa pernyataan yang mau keungkapkan? Pernyataan saya misalnya dalam contoh argumen deduksi ini adalah, apakah tindakan A memenuhi unsur pencurian? Tesis statement. Bukan tesis S2, bukan ya, tesis statement, pernyataan tesis. Sehingga kita bisa bangun drafting penelitian kita melalui argumen deduksi. Draftingnya seperti apa? Ini sejalan misalnya dengan pernyataannya Rehan ke beberapa minggu lalu bahwa ternyata ini penelitian Kak, rangkaian argumentasi ya. Ada argumentasi mendasar yang kemudian kita elabor lebih lanjut. Betul. Nah, misalnya Anda mau membangun penelitian Anda berdasarkan kerangka argumen deduksi. Premis mayornya, setiap orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dikenakan pidana karena pencurian. Oke, itu premis mayor. Umum. Oke. Kemudian premis minornya lebih khusus.
A mengambil sepeda motor B tanpa izin dan berniat untuk menjualnya. Kemudian konklusinya, A memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian. That's it. Sederhana. Deduksi. Nah, inilah kerangka dalam penelitian, inilah kerangka dalam penulisan, inilah kerangka dalam pemaparan Anda kalau Anda memilih argumen deduksi. Terus argumen induksi ini setingkat lebih sulit dibandingkan argumen deduksi, karena deduksi itu dasar-dasar aja. Banyak biasa digunakan dalam karya ilmiah skripsi. Nah, kalau induksi ini lebih advance dibandingkan deduksi itu. Kenapa? Karena dia dimulai dari minor, premis pertamanya, kemudian premis mayor, dan kemudian konklusi. Kebalikan dari deduksi. Misalnya, kita harus memulai dari premis minor berupa kumpulan data-data yang relevan. Apakah itu putusan pengadilan, peraturan, pendapat ahli, dan lain-lain. Sifatnya minor. Kemudian identifikasi pola atau tren tersebut. Ini kemudian premis mayor. Dan kemudian masuk ke dalam konklusi. Rumuskan kesimpulannya. Contoh, ini minor dulu ya. Dalam beberapa putusan, hakim cenderung menjatuhkan hukuman berat untuk kejahatan seksual terhadap anak. Gimana minornya? Dalam beberapa putusan. Oke? Apalagi yang mau daftar CPNS, penting belajar argumen. Karena ada 4-5 soal, TIU, itu berbicara tentang penalaran. Dalam beberapa putusan, premis minor. Oke? Hakim cenderung menjatuhkan hukuman berat untuk kejahatan seksual terhadap anak. Premis mayor. Konklusinya adalah ada atau terdapat kecenderungan hakim memberikan hukuman berat untuk kasus tersebut. Induksi setingkat lebih sulit dibandingkan deduksi. Kemudian yang ketiga, masih berbicara pembagian argumen berdasarkan struktur, adalah argumen analogi. Dimulai dari premis minor, kemudian premis minor lainnya, dan dikarenakan kesamaan unsur antar dua premis minor tersebut, ditemukanlah konklusi. Jauh lebih sulit dibandingkan dua sebelumnya. Makanya ini jarang ada penelitian seperti ini. Biasanya ini adalah putusan pengadilan. Nah, pertama premis minor, yaitu identifikasi kasus target. Minor yang pertama disebut kasus target. Oke? Apa kasusnya? Makanya ini biasa studi kasus, case study. Kemudian premis minor kedua, cari kasus sumber. Tadi kasus target, yang kemudian yang kedua adalah kasus sumber. Yang karena kemiripan antara dua kasus tersebut, kita harus menunjukkan kesamaannya, apakah itu fakta, isu hukum, atau alasan hukum, maka lahirlah kesimpulan. Yaitu kasus target harus diselesaikan dengan cara yang sama dengan kasus sumber. Nah, tetapi harus digarisbawahi prinsip-prinsip dalam penarikan argumen analogi. Yaitu ketika kita harus membandingkan dua kasus tersebut, baik itu kasus target dan kasus sumber, selalu harus sudah ada presidennya. Karena namanya analogi. Analogi itu bahasa Indonesianya perumpamaan. Nah, itu 3 argumen berdasarkan pembagian struktur.